Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan di episode seputar horor kali ini, kita bakalan bahas lagi tentang mengungkap spesies-spesies SCP yang masih menjadi misteri, bagian ke-7. Dan ternyata masih banyak dari kalian yang komen, dan kemungkinan di video ini juga bakalan ada yang bilang, "Bang, SCP itu kan fiktif, tapi kenapa sih masih dibahas?" Padahal di episode-episode sebelumnya yang kita bahas tentang SCP, di situ saya padahal udah ngejelasin kalau memang SCP itu fiktif. Cuman, ada makhluk-makhluk SCP ini yang memang benar-benar ada di dunia nyata, tapi deskripsinya itu berbeda dengan apa yang kenyataannya gitu. Jadi antara deskripsi di website SCP dengan realnya itu beda. Dan maka dari itu mengapa alasan konten tentang mengungkap spesies SCP ini kita buat, biar kalian tahu apa sih sebenarnya spesies yang dianggap sebagai SCP ini, dan aslinya tuh sebenarnya apa gitu di dunia nyatanya. Apakah itu tuh beneran monster, ataukah mungkin ternyata cuma patung, atau mungkin itu karya seni. Soalnya banyak youtuber-youtuber yang bahas tentang SCP, dan itu tuh yang dibahasnya cuma dari versi website SCP-nya gitu. Nggak dibahas realnya tuh sebenarnya itu makhluk ataupun monster apa gitu. Jadi ya karena alasan itulah konten ini dibuat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah support di video kemarin dengan cara like dan share. Dan alhamdulillah videonya udah mulai naik lagi. Yang biasanya kalau misalkan sehari upload itu 15.000. Kemarin tuh video yang tempat penyimpanan deep web itu, alhamdulillah dalam waktu sehari itu bisa nyampe 30.000. Dan terima kasih juga buat komen-komen kemarin. Dari kalian ada yang ngasih semangat, ada yang ngasih kritik, dan juga ada yang ngasih saran. Yang insya Allah kita akan coba tampung dan kita coba perbaiki lah. Yang mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan kedepannya bisa bikin konten yang lebih menarik lagi. Dan kayaknya intronya kepanjangan, jadi langsung aja kita mulai videonya. And welcome to my world. Yang pertama, SCP-610. SCP-610 merupakan sebuah cairan yang mengandung racun, yang dimana jika cairan SCP-610 ini terkena kulit manusia, maka efek awalnya akan mengalami gatal-gatal dan sensitivitas kulit. Yang jika hal tersebut dibiarkan, maka efeknya akan menjadi lebih parah, yaitu korban yang terkena SCP-610 akan mengalami mutasi dan kehilangan kulitnya, sehingga yang tersisa hanya daging-daging, dan itu pun ukuran kaki, tangan, dan juga kepalanya itu akan memanjang dan terlihat seperti monster. Selain itu juga, korban yang terinfeksi cairan SCP-610 terkadang di tubuhnya akan muncul pertumbuhan daging baru. Dan jika si korban ini memegang sebuah benda, dan di bagian benda-benda itu juga akan tumbuh daging-daging baru yang diakibatkan oleh infeksi. Oke, dan fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-610 ini, nyatanya itu adalah fake. Karena pada kenyataannya, tidak ada sebuah cairan yang bisa bikin kulit iritasi dan kemudian membuat kulit hancur dan hanya tersisa daging. Terus ada pun gambar monster yang katanya itu menunjukkan korban dari infeksi SCP-610. Nyatanya, itu juga fake. Dan pada kenyataannya, itu tuh bukanlah monster beneran. Melainkan, itu tuh adalah sebuah diorama yang dibuat oleh seniman yang bernama Mark Powell pada tahun 2008. Yang memang diorama ini dibuat sebagai gambaran tentang kehidupan di neraka. Dan di diorama itu juga terdapat beberapa monster-monster yang sepertinya terlihat sedang disiksa. Terus kalau kalian pengen tahu lebih lengkap tentang diorama yang diciptakan oleh Mark Powell ini, langsung aja kalian cek linknya di deskripsi. Soalnya kalau kita tampilkan semua gambar-gambarnya di video ini, kemungkinan videonya bakalan dolar kuning. Soalnya gambar-gambarnya ini terlihat sangat gore dan sangat menjijikan. Yang kedua, SCP-715. SCP-715 merupakan spesies photobooth yang tidak menampilkan karakteristik yang aneh dalam tampilannya. SCP-715 tidak akan aktif kecuali jika ada orang yang masuk ke dalam bilik photobooth dan memasukkan koin ke dalamnya. Adapun gambar foto pemotretan yang dihasilkan SCP-715 seringkali mengalami distorsi, yang dimana jika ada orang yang masuk ke dalam bilik photobooth SCP-715 dan melakukan pemotretan, maka hasil dari foto wajah orang tersebut itu akan rusak. Dan fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-715 ini, nyatanya ini tuh hanyalah sebuah photobooth biasa yang fungsinya seperti photobooth pada umumnya, yaitu kita masukin koin, terus difoto, dan tidak berapa lama hasil fotonya langsung keluar. Oh iya, kalau menurut website di artikel SCP, kalau foto yang keluar itu akan mengalami distorsi atau wajah dari orang yang difoto itu akan terlihat rusak.
Dan nyatanya, itu adalah fake dan jelas-jelas bohong. Dan itu juga cuma merupakan editan Photoshop biasa, yang mungkin biar artikel tentang SCP-715 ini terlihat lebih menarik. Yang ketiga, SCP-772. SCP-772 merupakan spesies tawon yang memiliki panjang 60 cm, tapi jenis dari tawon ini tidak diketahui dari mana asalnya. Dan SCP-772 terlihat pernah mengeluarkan isi perutnya. Dan dari beberapa SCP-772 dewasa, ditemukan sedang memakan isi perut dan juga tubuh dari SCP-772 yang lainnya. Yang bisa dikatakan bahwa SCP-772 ini merupakan spesies kanibal yang suka memakan sesamanya. Kemudian ada temuan penting yang mengatakan bahwa SCP-772 ini dapat membunuh satu ekor kerbau dengan sekali sengatannya. Dan fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-772 ini tuh memang merupakan spesies tawon, dan tawonnya ini adalah jenis tawon parasit, yang dimana mereka bisa membunuh laba-laba ataupun ulat, dan setelah mati, tubuh dari laba-laba ataupun ulatnya ini akan dijadikan sebagai tempat inkubasi dari telur tawon parasit. Dan setelah beberapa hari, telur itu akan menetas dari tubuh ulat ataupun laba-laba yang sudah mati tadi, dan terlahirlah tawon parasit yang baru. Oh iya, ada sedikit fakta tambahan lagi mengenai ukuran sebenarnya dari tawon parasit ini, yang menurut artikel di website SCP, ukurannya ini adalah 60 cm. Tapi pada kenyataannya, ukuran dari tawon ini yaitu sekitar 5-10 cm. Lalu mengenai foto yang menurut website SCP, bahwa SCP-772 ini dapat membunuh satu ekor kerbau dengan sekali sengatannya, nyatanya, ini tuh hanyalah sebuah editan Photoshop. Dan kalau kalian perhatikan, di bagian tubuh si tawonnya ini, itu tuh nggak ada bayangan dari tawonnya. Dan ini benar-benar jelas banget editannya. Jadi kalian jangan mudah percaya dengan apa yang disebutkan di artikel di website SCP. Now the drill is at right angles to the wood. She can bore straight through the bark. With high-tech precision, she drills towards the larva of a wood wasp. The Megarissa pierces its body and injects her venom. This won't kill the larva, but paralyzes it forever. Then lays an egg directly onto the surface of the immobilized wood wasp larva. Her egg turns into a larva that will eat the paralyzed host, bit by bit. Until it's ready to emerge. Yang keempat, SCP-928. SCP-928 merupakan spesies boneka yang terbuat dari keramik dan juga kain. Dan jika dilihat secara fisiknya, bentuk dari SCP-928 ini terlihat biasa saja dan tidak ada yang aneh. Tapi, bagian mata dari SCP-928 ini dapat bergerak dan mengikuti arah siapapun yang ada di dekatnya. Dan hal itu membuat SCP-928 bisa dijadikan sebagai boneka mata-mata. Lalu meskipun mulut dari SCP-928 ini tidak dapat bergerak, tapi SCP-928 dapat mengeluarkan suara vokal dari seorang perempuan yang terdengar seperti sedang bernyanyi. Dan faktanya, spesies yang dianggap sebagai SCP-928 ini, nyatanya, ini tuh hanyalah sebuah boneka biasa yang diciptakan oleh seorang seniman boneka yang bernama Donna Robert. Dan boneka ini juga dibuat oleh Donna pada tahun 1992 dan memiliki tinggi sekitar 28 inci. Dan ada fakta lain yang mengatakan bahwa boneka buatan Donna Robert yang satu ini tuh sekarang merupakan sebuah boneka yang langka dan harganya sangat mahal. Karena memang jumlah boneka ini terbilang sangat sedikit dan tidak diproduksi lagi. Yang kelima, SCP-1005. SCP-1005
merupakan sebuah entitas humanoid yang memiliki tinggi sekitar 1,9 meter dan memiliki kulit yang berwarna biru. Pakaian yang digunakan SCP-1005 dapat menyatu dengan kulitnya terkecuali sepatu hitam yang ada di sampingnya, karena diyakini sepatu itu dibuat secara terpisah. SCP-005 tidak dapat berdiri ataupun berjalan, jadi dia hanya bisa duduk di sofa yang dia duduki saat ini. Tapi meskipun begitu, SCP-1005 sangat ramah ketika diajak berbicara dengan para peneliti SCP. Namun terkadang ketika diajak berbicara, SCP-1005 sering meresponnya dengan wajah yang datar atau tanpa ekspresi. Dan fakta sebenarnya mengenai spesies yang dianggap sebagai SCP-1005, nyatanya ini tuh adalah manusia asli yang memang dilukis menjadi 2 dimensi. Sehingga jika kita lihat sekilas, bentuknya ini memang mirip seperti gambar lukisan 2 dimensi. Tapi pada kenyataannya, ini tuh memang beneran manusia asli. Dan orang yang membuat lukisan ini adalah seorang perempuan asal Perancis yang bernama Alexa Meadi. Yang memang dia ini merupakan seorang pelukis yang terfokus untuk merubah objek 3 dimensi menjadi lukisan 2 dimensi. Dan mungkin cukup itu saja untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan selamat bermimpi buruk.